Shalom, perkenalkan nama saya Marces Riana Baun dengan NIM 105-2023-002, Prodi Pendidikan Penyuluh Agama, kelas A, semester 5. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Baik, di sini saya akan membahas hasil kerja saya tentang jenis-jenis karya ilmiah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah metode penulisan karya ilmiah. Yang pertama, pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan hasil dari proses penelitian dan kajian yang dilakukan secara sistematis oleh para ilmuwan dan akademisi dengan tujuan untuk menambah wawasan, membagikan pengetahuan serta memperhatikan keahlian di bidangnya. Dalam presentasi ini kita akan mengenal berbagai bentuk karya ilmiah mulai dari makalah, skripsi, tesis, sertasi, artikel ilmiah, artikel populer, resensi, hingga esai. Setiap jenis karya tersebut memiliki ciri khas, fungsi, dan tujuan yang berbeda, namun semuanya berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman kita terhadap suatu topik tertentu. Kita masuk dalam slide pertama, yaitu makalah. Makalah adalah karya tulis yang membahas suatu topik tertentu. Isi makalah terdiri dari kajian pustaka, pembahasan, dan kesimpulan. Makalah biasanya dibuat untuk seminar, kuliah, dan laporan akademik. Fungsinya untuk memperdalam pemahaman tentang suatu topik tertentu. Yang berikut skripsi. Selanjutnya ada skripsi seperti skripsi adalah karya tulis tingkat sarjana sebagai syarat kelulusan, biasanya berisi hasil penelitian dan analisis mendalam tentang suatu masalah. Skripsi ini menuntun mahasiswa untuk menunjukkan pemahaman yang komprehensif dan mampu melakukan penelitian sendiri. Yang berikut tesis. Untuk tingkat magister ada tesis adalah karya ilmiah yang menunjukkan penelitian orisinal dan mendalam. Tesis harus mampu memberikan kontribusi baru di bidang ilmu yang bersangkutan. Yang berikut disertasi. Sedangkan untuk tingkat doktor atau S3 ada disertasi. Disertasi merupakan karya ilmiah yang sangat dalam dan inovatif. Disertasi menunjukkan keahlian dan pengetahuan tinggi penulis di bidangnya, dan bidangnya melibatkan penelitian yang sangat kompleks dan mendalam. Yang berikut artikel ilmiah. Selain itu ada artikel ilmiah. Ini biasanya dipublikasi di jurnal ilmiah dan melaporkan hasil penelitian yang valid dan terpercaya. Dalam artikel ilmiah, penulis harus mengatakan metodologi, data, dan analisis dari penelitiannya. Yang berikut artikel ilmiah populer. Ada juga artikel ilmiah populer. Ini berbeda dari artikel ilmiah formal karena ditunjukkan untuk khalayak umum. Bahasanya lebih sederhana dan menarik, bertujuan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan secara mudah dipaham. Yang berikut resensi. Resensi adalah mengalus kritis terhadap karya seperti buku, film, atau karya seni lainnya. Resensi berisi penilaian
interpretasi, dan analisis subjektif dari karya tersebut. Yang berikut esai. Selain itu ada esai adalah karangan pendek yang berisi opini atau gagasan pribadi penulis, biasanya bersifat personal dan ekspresif, serta digunakan untuk mengungkapkan pandangan terhadap suatu topik. Sekian dan terima kasih. Bersifat personal dan ekspresif, serta digunakan untuk mengungkapkan pandangan terhadap suatu topik.